yang kita lanjutkan dengan kajian kita. Besar harapan mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat kita, Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur, Allah bimbing hidup kita dengan hidayah dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa kata Nabi? Sittatu asya hunna gharibatun fi sittati mawadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya, ada 6 perkara yang mana 6 perkara itu hunna gharibatun, dianggap asing, dianggap aneh, fi sittati mawadi, pada 6 tempat. Apa 6 perkara yang dianggap aneh di dalam 6 tempat? Yang pertama adalah al-masjidu. Masjid ini dianggap asing, masjid ini dianggap aneh, beribut. Di mana? Fima, di antara baina qaumin, di antara kaum, di antara kelompok manusia, la yusalluna fihi, yang mereka tidak mau sholat di dalam masjid tersebut. Jadi ada masjid di lingkungan tersebut, tapi orang-orang yang ada di sekitaran masjid, mereka yang tidak mau sholat, yang tidak mau sholat berjamaah di masjid tersebut. Maka inilah dikatakan masjid adalah barang yang asing, barang yang langka, karena berada di tengah-tengah orang yang tidak mau mengerjakan sholat berjamaah di dalam masjid tersebut. Ya. Kenapa? Karena keberadaannya seakan-akan tidak ada. Keberadaannya itu masjid seakan-akan dianggap adalah semu. Maka dengan sebab demikian ini dianggap asing. Ada tapi seakan-akan tidak ada. Dan ini memang sudah tanda-tanda daripada akhir zaman. Ya, tanda akhir zaman, ya, sudah mau istilahnya terjadi kiamatul kubro. Sebelum terjadi kiamat besar, kiamat kubro, maka Allah berikan tanda-tanda akan terjadi demikian, yaitu apa? Masjid-masjid yang ada di antara mereka, tapi masjid itu kosong daripada sholat berjamaah. Tapi alhamdulillah di masjid kita Pak ya, di masjid Miftahul Jannah alhamdulillah masih ramai, subuhnya masih ramai. Kan ukuran masjid itu ramai atau enggak bukan zuhur, bukan maghrib, tapi ukurannya adalah subuh. Kalau subuhnya aja begini alhamdulillah, ini menunjukkan apa? Bahwa menunjukkan ini masjid masih dimakmurkan, ini masjid masih diramaikan. Dan insya Allah ini adalah satu tanda daripada keberkahan, kebaikan yang akan didapat oleh orang-orang yang ada di sekitar daripada masjid. Kenapa? Karena masjid ini masih ramai. Bahkan ada satu riwayat Pak, orang yang sholat ke masjid berjamaah itu nanti digoda tuh oleh setan. Setan akan menggoda dengan berbagai macam cara supaya mereka tidak ke masjid. Ada satu kisah, ada anak muda di mana anak di kitab, ada di kitab ini ayat saya, namanya kitab Irsyadul Ibad. Ada dikisahkan bahwa ada seorang anak muda, dia sebelum berangkat ke masjid di sholat subuh dia mandi dulu. Setelah dia mandi, dia berpakaian rapi, dia pakai wangi-wangian, dia pakai minyak wangi. Jalanlah dia menuju ke masjid. Ternyata apa? Di tengah jalan jatuh dan bajunya kotor. Pulang. Setelah pulang dia bukan pulang ngapain, dia mandi lagi, diganti baju, dia pakaian rapi, dia pakai minyak wangi, berangkat lagi menuju ke masjid. Di tengah jalan, di mana di tempat yang dia jatuh, dia jatuh yang 2 kali. Kotor bajunya, pulang lagi Pak. Kalau kita gimana Pak? Balik lagi gak? Kira-kira Pak, balik lagi apa? Ini 2 kali jatuh di tempat yang sama Pak, balik lagi gak? Kalau orang bilang bego amat kan gitu ya. Kalau kita nih Pak, mungkin gak bakal balik lagi, tapi ini orang balik lagi
Setelah dia ganti pakaian, dia pakai minyak wangi, dia jalan lagi. Sebelum sampai di tempat di mana dia jatuh yang pertama dan yang kedua, ternyata ada seseorang yang menuntun dia, diantarkan ke dalam masjid. Sampai di masjid, dia mengatakan, ayo Pak, masuk kita ke masjid sholat berjamaah. Ini orang yang mengantar dia nggak mau. Enggak, saya nggak mau masuk ke masjid. Kenapa Bapak nggak masuk ke masjid? Ya kita sama-sama sholat. Kenapa Bapak hanya mengantar saya ke dalam masjid? Apa jawaban orang? Saya adalah setan. Masya Allah. Ini kata orang, saya adalah setan. Bapak, kamu tahu apa enggak? Bahwa yang menjatuhkan kamu yang pertama adalah saya. Saya berharap setelah kamu jatuh, kamu nggak balik ke masjid. Ternyata kamu balik. Yang kedua pun jatuh itu gara-gara saya, ya, supaya dia tidak balik ke masjid. Dan saya tidak mau kau jatuh yang ketiga. Seorang ini bertanya, kenapa demikian? Tatkala kau jatuh yang pertama dan kau balik melaksanakan sholat, tetap sholat berjamaah, maka dosa orang tuamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini gara-gara apa? Cuma datang gua ke masjid sholat jadi bukan dosa kita dosa orang tua kita pun diampuni oleh Allah. Ini semua kita yang ada di sini tahu jana. Alhamdulillah, dosa kita, dosa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sholat doang tuh Pak, baru datangnya. Yang kedua, kalau seandainya saya jatuhkan kau yang kedua dan kau tidak kembali, tapi kau tetap kembali,